Duka Dewi Amba. Aku menangis sesenggukal sampai lewat tengah malam. Aku begitu terluka sampai berpikir, apakah aku tidak berhak bahagia sebagaimana perempuan lainnya. Masa mudaku nyaris tak ada indah-indahnya, karena yang kupikir hanyalah bagaimana aku menyiapkan diri untuk pesantren mertuaku ini. Saat aku sudah ikhlas menerima takdirku bahwa selamanya aku akan jadi bagian penting dari keluarga ini, Mas Biru malah menyiksaku dengan diamnya, dengan tatapan kebencian dan penolakannya. Aku ingin pulang, menghambur ke pelukan ibu, memohon nasihat abahku, tapi aku sekarang adalah perempuan yang sudah menikah dan harus mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Salah melangkah sedikit saja, wibawa rumah tanggaku akan merosot dan itu tak boleh terjadi. Aku harus tetap berpura-pura harmonis, walau perang di dalam hak batinku berkecamuk setiap detiknya. Aku harus menanggung lukaku sendiri, tabah mengobati dukaku sendiri, karena ini adalah tirakatku, karena ini adalah jalan menuju kemuliaanku. Aku tersentak kaget karena mendengar suara keran di kamar mandi Umi mengucur. Aku harus lekas pergi sebelum Umi melihatku semalaman terisak di sofa ruang tamu ini, karena itu akan membuatnya berduka. Aku segera beranjak ke kamarku dengan langkah lunglai dan hati hancur. Kulihat Mas Biru tertidur pulas di sofa, selimut tebal membungkus tubuhnya. Aku diam di kursi riasku, mengamati detail wajahnya, rambutnya yang ikal, alis tebal, hidung bangir, dan kulitnya yang putih bersih. Aku selalu gemetar melihat bibir dagunya, tapi aku tahu aku tak perlu lagi mengundang hasrat karena itu hanya akan menyakitiku sendiri. Dia selalu dingin saat aku sedang ingin. Aku lekas sembahyang dan mengaji, lalu mengumpulkan kekuatan untuk berlaga di meja makan saat sarapan nanti, di mana Abah dan Umi akan melihat kami sebagai pengantin baru yang mesra dan sumringah. Ini adalah bagian yang paling sulit dan aku tidak tahu sampai kapan bisa menutupinya. Dia terbangun, berwudu, lalu sholat malam di dekat sofanya, jauh dari sajadahku tergelar. Saat kulihat dia khusyuk berdoa, air mataku menggenang di pelupuk mata. Apakah yang sesungguhnya dia minta? Kami tinggal satu kamar selama berbulan-bulan, tapi dia tak pernah mengajakku bicara. Aku tak tahu isi hatinya. Siapakah yang dia doakan? Namaku Alina Suhita atau nama perempuan lain? Kalau dia memintaku dalam doa, kenapa dia begitu dingin? Kalau ia ingin keturunan yang solih, kenapa dia membuat jarak denganku sejauh-jauhnya? Apakah dia menginginkan aku pergi dari kehidupannya? Apakah dia ingin mengarungi hidup bersama orang yang dicintainya? Dan itu bukan aku. Saat kurasa doanya semakin panjang dan matanya semakin terpejam, air mataku menetes membasahi mushafku. Kuraba spray merah menyala hadiah dari Aruna yang sia-sia. Aku teringat lagi penolakannya. Aku ingat pendar cahaya matanya memudar lalu menatapku dengan tatapan risih. Itu sakit sekali. Dan aku tak punya kalimat untuk menggambarkan sedalam apa lukaku. Aku duduk terpekur. Kalau dia memang asli berwatak dingin,
Aku akan bertahan sampai usahaku paripurna. Aku tahu dia butuh waktu untuk membangun rasa cintanya kepadaku. Tapi aku meradang karena kepada Rengganis ia begitu perhatian. Bahkan bisa saja Rengganis ia panggil dalam doa-doanya, seluruh puja bintanya. Mas Biru sudah membuatku merasa terhina dan tidak berharga. Kekuatanku seperti habis dan tak tahu lagi kemana harus mencarinya. Aku lelah. Aku ingin pergi jauh, sejauh yang aku bisa. Ada apa, Lin? Kok suaramu terdengar sedih? Kamu mau aku datang? Itu suara Aruna saat ku telepon. Dia langsung menangkap nada sedihku walau susah payah aku tutupi. Agak siangan gak apa-apa ya, Lin. Soalnya aku lagi cari batu rubi ini. Hehehe. Dia terkikik sendiri. Dia berhenti berbicara karena sadar aku tidak antusias membahas batu rubi. Lalu berjanji akan segera datang karena khawatir dengan suaraku yang makin parau. Begitulah Aruna, burung perencakku, Panawatiku, orang yang akan segera ku minta mencari tahu soal Rengganis. Saat dia datang, ku bilang padanya, aku ingin dia mengajakku pergi sampai malam. Ia tahu yang harus ia lakukan kalau wajahku sudah kusut masai begitu. Ia bilang ke Umi kalau orang tuanya mengundangku makan malam dan Umi membolehkan karena tahu keluarga kami sudah saling akrab. Aku pamit ke Mas Biru dan dia hanya mengangguk dengan ekspresi datar. Tanpa melikirku, tanpa bertanya, tanpa minta penjelasan. Tak bisakah ia sedikit saja melihatku yang merana? Tak tahukah dia penolakannya tadi malam membuatku tercapik-capik dengan luka menganga. Sampai di dalam mobil Aruna, aku menangis meraung-raung. Aku capek bersandiwara. Aku bilang kepada Aruna untuk membawaku pergi jauh. Aku lelah, aku letih, aku merasa segala yang kulakukan sia-sia. Aruna membiarkanku menangis tanpa bertanya kenapa. Dialah sahabatku, dia sangat tahu tangisku tidak bisa disela dengan pertanyaan seperti apapun. Dia hafal, aku akan memulai ceritaku hanya saat aku menginginkannya. Dia cuma bisa memandangku dengan tatapan sedih. Ron. Iya, Lin. Gak pantas kalau namaku Suhita. Aku putus asa. Aruna membisu, menyentuh pundakku. Ia tak bisa mengatakan apa-apa. Ia ingin bertanya tapi memilih diam karena air mataku mengucur begitu derasnya. Sejurus kemudian, kulihat Mas Biru berlari kecil memasuki pajero putihnya. Ia menyetir sambil menelpon dan terlihat sangat bahagia. Aku tergugu melihat dia sangat tak peduli, bahkan dengan pesantren ini sekalipun. Ia sungguh-sungguh sibuk dengan urusannya sendiri. Dia menyerahkan segala urusan di sini kepadaku tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya ku ingin. Aku terseduh mengingat hasratku yang memuncak tadi malam, lalu dia mematikannya tanpa perasaan. Dia tidak tahu, tidak ada manusia yang benar-benar rela dihancur leburkan harga dirinya. Mas Biru tidak tahu, ketika dia melemahkan orang lain, artinya dia membiarkan orang lain menyadari kekuatannya. Dia tidak tahu kepala Rasi Drona yang terpenggal di padang Kurusetra adalah perbuatan Drestajumna yang di dalam tubuhnya menitis dendam Ekalaya. Dia tidak tahu sikapnya tadi malam sudah menyeretku ke dalam lembah nestapa. Mas Biru tidak tahu dendam perempuan yang terluka
bisa begitu dahsyat. Dia tak peduli bahwa Bisma yang tak terkalahkan oleh siapapun bisa sampai merenggang nyawa di padang Kurusetra karena panah Rusang Kali waras Srikandi yang disurupi roh Dewi Amba, lengkap dengan kesumatnya kepada Bisma. Mas Biru tidak tahu, aku pun bisa seperti Ekalaya dan Dewi Amba. Perlakuannya tadi malam kepadaku di ambang hasratku justru membuatku menyadari aku punya kekuatan tersembunyi. Aku tahu jika kelak dia melampaui batasku, dia akan bernasib sama dengan Resi Drona dan Bisma. Setidaknya aku bisa saja pamit pergi dan membuat dia merana karena ketiadaanku. Run, bawa aku ke makam Mbah Kiai Ageng Hasan Besari. Dia terhenyak menyalakan mesin mobilnya. Tegal Sari Jetis, Ponorogo. Aku mengangguk. Oke, kamu mau kita mampir ke rumah Kang Dharma, Lin? Aku mengeleng, mengusap air mataku dengan ujung jilbab. Dia bertanya begitu sebab tahu makam Mbah Hasan Besari memang tidak jauh dari rumah Kang Dharma yang kurindu setiap kali aku merasa pilu. Enggak, Run, aku cuma ingin ziarah, jawabku lirih. Aruna mengangguk. Telepon sana sini mewakilkan urusan bisnisnya. Lalu mobil melesat membelah jalan raya. Untuk pertama kalinya kulihat Aruna terdiam, tidak bicara apa-apa, bahkan tentang batu rubi yang ia banggakan tadi. Sepertinya ia tahu di hatiku ada luka yang tak mungkin bisa diobati. Aruna menggandeng tanganku melewati tempat parkir, melewati gapura hijau bertuliskan nama Ki Ageng Hasan Besari. Aku menangis karena mestinya Mas Birulah yang menggenggam erat tanganku ke tempat ini. Aku langsung menuju area makam di sebelah barat Masjid Jami Tegal Sari. Rencanaku setelah ziarah, aku akan mengajak Aruna sholat lalu menceritakan semua yang kualami di serambi masjid yang lapang dan damai. Aku ingin minta pendapat Aruna soal Rengganis dan hati tenang. Sambil menatap 36 pilar kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun, aku ingin tenang dulu lalu menceritakan kepada Aruna tentang sejarah tempat ini. Maka aku menarik tangannya untuk lebih dulu berziarah. Aku menatap gapura masuk berbentuk batu raksa dengan hati haru. Kupikir setelah menikah, aku akan berhasil mengajak suamiku ke sini. Lalu kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pesantren dan keturunan kami. Tapi Mas Biru terus melanggengkan dinginnya. Mas Biru makin semena-mena. Aruna membiarkanku berjalan mendahului, melewati nisan-nisan tanpa nama. Aku menyisir ke arah barat memasuki ruangan khusus dari kayu yang dicat hijau tua. Sampai tengah pintu ruang dalam, aku duduk bersimpuh lalu berjalan menggunakan lututku menuju dua cungkup makam paling besar yang pusarnya dibalut kain kafan. Tepat di depan makam Nyai Ageng Besari, tangisku meledak. Aku terseduh berdoa dalam diam. Ingat perjuanganku, ingat lukaku, ingin perlakukan Mas Biru. Ingat perjuanganku, ingat lukaku, ingat perlakuan Mas Biru. Aku berdoa dalam tangis. Lama sekali sampai kurasa air mataku tak tersisa lagi. Saat doa dan tangisku berakhir, aku berjalan mundur memakai lututku. Aku kaget karena di belakangku Kang Dharma duduk bersila, berdoa sambil memejamkan mata. Aku berdebar, ia begitu tenang, hatiku bergetar. Ia membuka mata, menatapku. Ia datang tepat pada waktu aku
aku kehilangan seluruh daya dan kekuatanku untuk bertahan dalam rasa sakitku. Aku menunduk, tak tahu harus menatap lekat cincin pernikahan yang tersemat di jari manisku, atau menatap matanya yang atau menatap matanya yang tenang seperti telaga.